Baik, berikutnya adalah kita menentukan luasan di antara dua kurva ya. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, kalau luasan itu bentuknya jelas ya, peraturan segi 4 ya mudah. Tapi kalau untuk di antara dua kurva ini, maka kita harus berhati-hati. Maka luasan, misalnya kita punya kurva atau fungsi y1 sama dengan fx, kemudian y2 nya adalah gx, maka perhitungan luasannya adalah luasan perpotongan antara dua kurva ini adalah di area ini ya. Kalau fx saja y1 berarti luasannya ini AB EF ya, AB EF. Tetapi karena ini kemudian dipotong oleh kurva Y2 GX, maka luasan yang dikehendaki adalah menjadi DCEF ya. DCEF. Maka untuk perhitungan luasannya menjadi integral ABFX dx, ini adalah perhitungan ABF nya, dikurangi integral AG GX, sehingga menjadi totalnya menjadi integral AB FX dikurangi GX. Kita lihat contoh sederhananya ya. Misalnya kita punya dua buah kurva fungsi. Yang pertama fx nya adalah y sama dengan x pangkat 4, dan gx nya adalah y sama dengan 2x min x kuadrat. Maka kita menentukan luasan antara dua fungsi atau dua grafik ini. Kita akan menentukan berapa luasan perpotongan dari dua grafik ini, y sama dengan x pangkat 4 dan y 2x min x kuadrat. Maka langkah pertama ini kita harus membuat grafiknya dulu masing-masing. Jangan langsung diintegralkan, dihitung dulu, di gambar grafiknya y sama dengan x pangkat 4. Bagaimana caranya? Ya, kalau grafiknya kayak tadi, kalau y nya 0, x nya berapa? X nya 0 di sini ya. Kalau y nya 1 atau x nya 1, y nya berapa? Kalau y nya 1, x1 y 1. Kalau x nya 2, y nya berapa? 2/4 dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat, ini grafik y sama dengan x pangkat 4. Kemudian untuk grafik gx nya adalah 2x min x kuadrat ya. Seperti ini. Kita faktorkan fungsi x nya, x minus kali 2 min x, y sama dengan 2x min x kuadrat, itu artinya dikeluarkan x nya, x kali 2 min x. Ketika x nya 0 ya, y nya 0 di sini. Ketika y nya 0, kita punya dua nilai di sini, 0 dan 2. Ketika y nya 0 berarti x nya sama dengan 0 dan 2, 0 dan 2. Ini adalah grafik y sama dengan 2x min x kuadrat. Perpotongannya di mana? Nah, ternyata perpotongannya ada di sini perpotongannya. 0,1. Jadi yang mau dihitung luasannya ini, 0 sampai 1. Sehingga nanti integralnya menjadi integral fx min gx dx, 0 sampai 1 batasnya, 0 sampai 1. Kemudian bagaimana fungsi fx min gx nya? Ya, kita tinggal kurangkan saja di sini. 4x pangkat 4 dikurangi 2x min x kuadrat. Ini dibawa ke sebelah kanan ini. Sehingga kita punya y sama dengan x pangkat 4 plus x kuadrat min 2x, atau x pangkat 4 nya dibawa ke sebelah kiri sini. Sehingga kita punya min x pangkat 4 min x kuadrat plus 2x. Mana-mana boleh.
Yang atas boleh, yang bawah ini boleh. Jadi batas integral X sama dengan 0 dan X sama 1 dari grafik. Atau saudara boleh juga kemudian perpotongan antara fx dan gx, sehingga fungsinya menjadi ini min x pangkat 4 min x plus 2x, atau ini kemudian diselesaikan dengan penfaktoran pangkat tinggi, akar pangkat tinggi, sehingga kita akan ketemu nilainya 0 dan x 0 dan 1. Ini akan 0. Coba masukkan 0, kan ketemunya y nya juga 0, x nya juga 0. Coba masukkan x nya 1 0 juga kan ya. Sehingga kita tinggal menyelesaikan integralnya 2x min x kuadrat minus 1 kuadrat ya, integralnya sepertiga x pangkat 3, kemudian ini integral 2x ya, x kuadrat ini menjadi sepertiga x pangkat 3, ini menjadi 1/5 x pangkat 5. Dimasukkan batasnya sehingga ketemu 7/5. Ini tidak rumit menurut saya ya. Kalau saudara ini masih belum begitu paham, nanti diulang lagi videonya. Poinnya sederhana. Ini perpotongan dua kurva, luas perpotongan dua kurva ini. Buat dulu sketch grafiknya masing-masing. Kurva 1 bagaimana, kurva 2 fx-nya bagaimana kurvanya, gx-nya bagaimana kurvanya, gitu ya. Terus dicari perpotongannya di daerah mana, karena perpotongan itu yang menjadi batas integralnya. Bisa dengan digambar ya, di sketch, atau kemudian dari penfaktorannya terus diselesaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya adalah ini volume, penggunaan integral untuk menghitung volume ya. Sebenarnya untuk di teknik kimia ini jarang sekali diterapkan ya. Luasan-luasan seperti ini pun jarang sekali. Kalaupun ada, biasanya nanti untuk basic teorinya ini ya, metode numeris ini nanti dipakai. Jadi pahami betul konsep ini untuk luas integral dengan menentukan luas dengan teknik integral ini. Atau nanti kadang-kadang di penelitian ya ada data-data dari FTIR atau mungkin GC, maka diperlukan perhitungan luasan dari grafik-grafiknya. Walaupun biasanya kalau instrumennya sudah advance, sudah ada softwarenya sih untuk menentukannya ya, lebih mudah. Baik, untuk menghitung volume ini berangkat dari pengembangan perhitungan luasan tadi ya. Kalau bentuknya sudah fix seperti balok atau kubus yang mudah hitungnya. Kalau kita punya fungsi seperti ini ya, seperti yang di gambar ini, di slide ini, satu keadaan atau fungsinya itu di sumbu X positif, yang satu lagi di sumbu Y positif. Menghitung volume ini sebenarnya seperti persamaan umumnya adalah luasannya dikalikan dengan ketinggiannya atau A kali H. Cuma di sini H ini bisa dx kalau dia orangnya sumbu X, bisa dy kalau dia di posisi sumbu Y gitu ya. Luasan ini sebenarnya ini seperti luasan, kalau bentuk seperti ini kalau kita perhatikan ini kan seperti bentuk tabung ya. Bentuk tabung ke arah sumbu X, ini tabung ke arah sumbu Y. Tabung itu ya luas lukanya kan lingkarannya pi r kuadrat. Cuma di sini
jari-jarinya kan arah ini dx ya, dx ini adalah tingginya, jari-jarinya ini adalah berubah-ubah terus kan ya, fungsi fx ya, naik turun. Nah, maka di sini dituliskan pi r-nya adalah fx karena dia berubah terus sesuai dengan fungsi x-nya. Kalau dikuadrakan jadi pi fx kuadrat. Sehingga kalau dia bentuknya seperti ini ke arah sumbu x, maka volumenya adalah luas permukaan kali tingginya adalah dx. Integral A sampai B kali luas permukaannya adalah pi fx kuadrat. Bagaimana kalau ke arah sumbu y? Kalau arah sumbu y tinggal menyesuaikan, maka volumenya adalah luas permukaan kali tinggi. Luas permukaan ini adalah ada di sini lingkaran ya, pi r kuadrat, cuma r-nya dia tidak fix, berubah-ubah ya, berubah-ubah. Karena sumbu y berarti fy kuadrat, sehingga v-nya sama dengan pi fy kuadrat kali hanya adalah dy. Baik, ini adalah aplikasi atau penerapan integral untuk ini ya, case-case umum, bukan hanya teknik kimia saja, luasan, kemudian volume. Nanti setelah ini kita akan lihat bagaimana penerapan integral untuk di teknik kimia.